Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus kuatku. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kembali lagi kami dapat menikmati Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan apa yang harus kami lakukan, biarlah kehidupan kami tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema lock in. Lock in adalah istilah yang artinya fokus total atau komitmen penuh. Contohnya seperti seorang yang berkonsentrasi penuh, fokus secara intens, atau seseorang yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk suatu pencapaian atau suatu tujuan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kita akan melihat di sini apakah yang menjadi pusat dan komitmen dari Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, puji nama Tuhan, kalau kita melihat di sini yang menjadi pusat dan komitmen penuh daripada Rasul Paulus, seperti yang sudah kita baca, di mana Rasul Paulus mengerahkan seluruh kemampuannya, ya, mengerahkan seluruh kehidupannya untuk mencapai tujuan itu, yaitu ayat 14 di sini kita baca panggilan sorgawi. Haleluya. Kita melihat di sini ini adalah yang menjadi tujuan atau goal daripada setiap orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini suatu hadiah ya, goal bagi setiap orang percaya. Dan kita akan melihat di sini, kita akan belajar melalui Rasul Paulus bagaimana usaha Rasul Paulus untuk dia tetap fokus ya, untuk dia tetap locked in ya pada tujuan tersebut, yaitu panggilan sorgawi. Yang pertama kita akan melihat yaitu di dalam ayat 13 yang tadi kita baca, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini memiliki pengertian juga bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus. Kalau kita membaca di dalam ayat 7, masih di dalam Filipi pasal 3, dikatakan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengatakan apa yang kehidupan lamanya ya, yang dia banggakan, yang merupakan keuntungan baginya, dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya, dikatakan juga kehidupan lama yang dianggapnya sampah
Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana Rasul Paulus katakan kehidupan lamanya itu dia menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Dan dia adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi. Dan juga dikatakan dia menganiaya jemaat Tuhan. Dan bahkan juga dia seorang yang mentaati hukum Taurat. Ya, ini dikatakan hal-hal yang di belakangku. Ya, hal-hal yang dia anggap rugi di saat dia mengenal Kristus dalam kehidupannya. Di saat Rasul Paulus mengenal dan menerima kasih karunia Allah, ya hal-hal yang dia anggap untung, dia katakan bahwa semuanya itu adalah sampah. Dan kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tetap fokus, mari kita mau menanggalkan kehidupan lama yang tidak menghasilkan buah. Kalau kita melihat Ibrani pasal 12, ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya, kita lihat di sini dikatakan menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Haleluya, untuk kita tetap fokus sampai kepada tujuan. Mari seperti Rasul Paulus, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia telah melupakan, dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap mau fokus untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kita belajar melalui Rasul Paulus, menanggalkan kehidupan dosa, ya, tetapi kita lebih lagi mengarahkan kehidupan kita. Yang kedua ini dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Haleluya. Setelah kita lihat di sini, Rasul Paulus meninggalkan semua yang dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, lalu dia arahkan pandangannya. Dia arahkan pandangannya kepada Kristus. Bahkan Rasul Paulus katakan dia ingin lebih lagi mengenal Kristus. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Haleluya, kita melihat bagaimana kerinduan Rasul Paulus. Dia ingin mengenal Kristus lebih lagi dengan pengalaman-pengalaman bersama Kristus. Di dalam ayat 10 yang tadi kita sudah baca, ya, dalam kebangkitan, dalam penderitaan, ya, sampai kematiannya, di mana pengalaman-pengalaman bersama Kristus itu yang akan membawa kita pun, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Dan yang terakhir di sini juga dikatakan usaha yang dapat kita lakukan gitu ya, untuk kita tetap sampai kepada tujuan. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 14 di situ dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan. Haleluya. Kita lihat di sini, dan berlari-lari kepada tujuan memiliki pengertian tetap bergerak maju. Haleluya. Tetap tekun, tetap setia, dan jangan pernah mundur. Kalau di dalam Filipi pasal 3 ayat 16 dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pertengahan tahun ini, mari kita mau tetap bergerak maju. Haleluya. Bergerak maju, ya, kita tetap locked in seperti tema kita ini. Tetap fokus hingga kita sampai ke tujuan kita, yaitu panggilan sorgawi. Tetap setia, tetap kuat, ya, bersama Yesus kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kami, membuat kami semangat Tuhan, membuat kami tetap kuat dan terus berjalan maju, bergerak maju, terus berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau sudah selamatkan kami. Dan kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki
hati dan pikiran kami Tuhan tetap tertuju kepadamu Tuhan. Kami tetap bertahan, kami tetap fokus kepada Engkau di dalam iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami anak-anak-Mu di dalam kami melakukan sepanjang aktivitas kami hari ini. Biarlah Roh Kudus pegang tangan kami, memimpin langkah kami, agar kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.